Detention center itu ya tempat menampung para deteni itu ya, seperti kalau di Indonesia mungkin Ya, ada namanya kondisi-kondisi yang masih bisa dipertimbangkan untuk tidak dijadiin hukum. Salah paham sih, pas itu masih buta sama imigrasian, soalnya ada agen di mana saya di teknisi di sana. Nah mungkin kan dengan adanya podcast ini bisa ada yang sekarang tidak lebih paham. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Global Insight. Jadi kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin jarang dibahas di tempat lain, tapi kali ini kita bahas, yaitu topik mengenai pretensian di Singapura. Jadi untuk kebetulan kali ini kita dapat kedatangan narasumber, yaitu petugas imigrasi dari Singapura, dan ada juga dari mantan deteninya, ada juga dari sumber ahli internasional. Betul banget, dan hari ini kita kedatangan 3 narasumber luar biasa. Tadi yang bilang seorang ahli hukum internasional, peneliti HAM, dan juga mantan deteni Singapura langsung. Nah mungkin yang pertama kita bisa sambut dari Samuel sebagai ahli hukum internasional yang kali ini hadir untuk bantu-bantu di sini lah jadi narasumber. Senang bisa bergabung sama semuanya. Nah sekarang ada Beno di sini sebagai peneliti HAM, benar ya Beno? Ya benar, saya ini adalah peneliti HAM dan isu imigrasi. Saya senang sekali bisa berada di sini. Dan ini topik yang sangat penting sekali menurut saya. Nah untuk yang paling tunggu ada juga mantan deteni dari rumah detensi Singapura. Terima kasih dulu saya, semoga bermanfaat untuk pendengaran dia. Mungkin langsung aja kita mulai ke pembahasan pertama ya. Jadi mungkin orang bingung apa sih bedanya detensi di Indonesia atau Singapura. Mungkin di awal kita jelasin sebagai bentuk dasarnya kelembagaan. Jadi kayak gimana sih lembaga apa yang bertanggung jawab dan gimana mekanisme dari detensi di Singapura. Mungkin bisa dijelasin oleh Samuel di sini. Oke, terima kasih kesempatannya. Tentu di Singapura itu sistem pendetensinya itu terutama dibawa dari ICA atau Immigration Custom Authority. Dia ini mengelola pemeriksaan imigrasi, penanganan administratif dan deportasi. Dia ini kalau misalnya seperti Indonesia, imigrasi itu dibawa Kemenpas, tapi kalau di Australia ICA ini dibawa Kemendagri kalau bahasa di kita di mereka itu, atau Ministry of Home Affairs, yaitu regulator utama dalam keamanan dalam negeri. Juga fasilitas penahanan mereka itu bisa disebut dengan ICA Detention Center. Ada beberapa, kalau misalnya mereka terjerat di Admiralty West Prison, kalau nggak salah West Prison, itu kalau mereka udah masuk ke situ, berarti mereka kayak kita bilang kayak Nusa Kambangan, berarti mereka udah terkena pelanggaran berat. Dan juga ada Police Coast Guard Holding Rooms, itu jatuhnya kayak ruang deteni lah. Mereka itu modelnya sangat terpusat dan efisien. Jadi level koordinasinya tinggi dan minim birokrasi. Benar, karena inilah yang membedakan Singapura sama negara lain. Makanya dibilang Singapura adalah negara maju. Bahkan kita bisa lihat dari pendetensiannya aja mereka sangat terkoordinasi. Ya betul, itu seperti yang Bapak Samuel sampaikan ya, bahwa di Singapura itu punya pendekatan zero tolerance terhadap pelanggaran imigrasi. Jadi bahkan di negara Singapura itu overstay 1 hari aja itu langsung bisa ditahan. Oh jadi kalau dari sisi kelembagaannya kayak gitu ya? Betul. Mungkin kalau Indonesia nih, kita kan punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang imigrasi lah secara dasar. Kalau di Singapura kayak gimana ya hukumnya? Kalau di Singapura, dasar hukum utama mereka itu ada di Immigration Act Chapter 193. 133. Itu mereka mengatur overstay, illegal entry, dan penyalahgunaan izin kerja, prosedur penahanan administratif, deportasi, dan removal order. Itu kurang lebih sama sih kayak UU 6 tahun 2011. Dan juga mereka membahas tentang Employment of Foreign Manpower Act atau disingkat AFMA. Di situ juga mengatur visa kerja, tanggung jawab agen dan pelanggar ketenaga kerjaan.
yang dimana kita tahu kota Singapura ini kan kota yang maju, pasti pertukaran tenaga kerja banyak. Dan juga mereka ada Internal Security Act atau ISA, itu mereka jarang digunakan oleh imigrasi sih, itu lebih ke ancaman keamanan internasional. Ya amit-amit bahasanya kalau itu udah sampai ke pakai. Berarti detensinya itu legal dan diatur dengan jelas ya? Sangat jelas. Bahkan ICA ini berhak menahan seseorang tanpa pengadilan selama kasusnya itu termasuk detensi administratif. Ya, dari sini untuk menambahkan dari Pak Samuel bahwa dan tidak ada mekanisme banding langsung seperti di beberapa negara lain, sehingga kekuasaan otoritas di Singapura itu sangat besar. Oh, jadi kalau untuk hukumnya ada peraturan sendiri ya, terus sudah ada hierarkinya juga, dari peraturan yang ringan meningkat semakin berat. Terus untuk kasus yang paling sering atau kelompok yang rentan lah dijerat atau tertangkap oleh petugas imigrasi dan akhirnya ditahan di rumah detensi, itu kasus apa sih biasanya? Baik, jadi terutama di bagian pekerja migran ya, terutama ada banyak juga sebenarnya dari Indonesia, dari Bangladesh, India, Myanmar, dan lain-lain, tapi yang paling banyak itu dari 4 itu sebenarnya, Indonesia, Bangladesh, India, dan Myanmar. Tapi yang paling sering itu sebenarnya adalah overstay, lalu ada pelanggaran izin kerja, dan bahkan salah administrasi oleh agen aja itu sering kejadian sebenarnya. Jadi bahkan kalau kesalahan dari agen, pekerjanya juga bisa kena? Iya, betul. Jadi sistem di Singapura itu menempatkan pekerja sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh. Seperti itu. Oh, jadi gitu. Mungkin secara singkat kayak gitu ya, gambaran rumah detensi di Singapura. Betul. Mungkin kita bisa langsung dengar cerita langsung nih dari mantan detainee yang pernah tinggal di rumah detensi Singapura. Sekarang bagian paling banyak ditunggu pendengar mungkin nih dari Andi. Gimana sih awal mulanya kok bisa sampai ketahan di rumah detensi Singapura tuh? Apa sih yang jadi masalah? Ya dulu pertama saya kan bekerja sebagai teknisi ya dulu. Ternyata izin tinggal saya nggak diperpanjang nih sama agen saya. Terus saat random check di MRT, saya dianggap overstay nih. Terus saya langsung tuh dibawa ke ICA. Secepat itu? Iya, secepat itu. Terus langsung ditahan di ruang sementara. Terus kalau di sana tuh gimana sih kondisi detensinya tuh? Apakah kondisinya buruk, makanannya nggak jelas? Ya sebenarnya di sana itu tempatnya ya bersih, semuanya ketat, semuanya aktivitas diatur sama mereka. Nggak ada alat komunikasi untuk keluar, hubungan keluarga tuh nggak ada saya biasanya. Pemeriksaan kesehatan tuh wajib, interogasi identitas sampai 3 kali. Saya ditahan 7 hari sampai administrasinya selesai di sana itu. Ya, dan memang pengalaman seperti yang pengalaman dari Bapak Andi ini memang sangat umum terjadi di Singapura, memang seperti itu. Untuk mungkin dari Pak Samuel, biasanya kalau di Singapura itu berapa lama sih seorang bisa ditahan? Apakah ada parameter tertentu yang bisa bikin ditahan 8 jam atau 24 jam, 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari, atau sampai bahkan bertahun-tahun? Oke, untuk kasus imigrasi sendiri, mereka itu penahanannya kurang lebih dari 48 jam, 2 hari, sampai 30 hari, tergantung dari pelanggaran mereka apa. Jadi pertama itu verifikasi identitas, proses deportasi, konfirmasi negara asal, dan ketersediaan tiket pemulangan. Apabila dari 4 tahap itu mereka terhalang, ya makin lama juga mereka ditahannya. Dan untuk kasus berat kayak kriminal itu bisa lebih lama dan kayak masuk sistem pengadilan. Syukurnya Mas Andi ini tidak masuk sistem yang lebih berat, makanya jadi kayak sebentar aja. Jadi administratif itu bisa tanpa sidang? Benar. Ini hal yang tidak disukai lah oleh NGO, non-government official. Baik, jadi saya ingin menambahkan sebelumnya di sini prosedur umumnya itu seperti ini. Jadi penangkapan itu dilakukan oleh ICA atau kepolisian Singapura. Lalu ada screening identitas dan biometrik. Lalu ada pemeriksaan kesehatan seperti yang sudah dilakukan. Lalu ada penempatan di detention center. Ya, detention center itu ya tempat menampung para detainee itu ya. Seperti kalau di Indonesia mungkin namanya RUDENI. Lalu ada klarifikasi kasus dan penentuan tindakan.
Nah, itu mungkin seperti proses BAP ya, kalau di kantor imigrasi yang biasa dilakukan di Indonesia. Lalu setelah itu baru dijatuhi deportasi ataupun denda. Dalam kasus saya itu yang lama itu verifikasi dokumen yang berbeda antara agen dan ICA saya. Oh, berarti tapi secara umum mirip-mirip lah ya kayak di Indonesia ya. Ada prosedurnya, ditangkap dulu oleh kalau di Singapura ICA atau polisi, kemudian di screening lagi identitas biometriknya, terus dicek lagi kesehatannya. Habis itu baru ditempatin ke detention centernya. Kemudian kalau udah di detention center, baru diklarifikasi kasusnya apa, baru ditentuin lagi penentuannya apa. Terus kalau Mas Budi nih kan sebagai mantan DTNI, kalau bisa dibilang berarti lebih enak di Singapura ya daripada di Indonesia. Ya, gitu. Terus kalau sekarang mungkin lebih bagian pentingnya ya, bagaimana sih perbandingan detensi di Singapura sama di Indonesia? Kalau untuk di Singapura itu ya, semuanya cepat dan tegas, nggak ada banyak penjelasan. Di Indonesia diproses lebih banyak dialog dan lebih manusiawi menurut saya. Terus mungkin dari Mas Amal bisa menambahkan? Kalau kita bahas saja dari sisi hukumnya, kalau dari sisi hukumnya Singapura itu dia sangat terpusat, kemana-mana itu kembali ke ICA dan prosesnya cepat, dan si administratifnya juga tanpa pengadilan dan penegakannya juga tinggi, jadi nggak ada neko-neko. Kalau di Indonesia mereka tuh di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi dan mengacunya itu pada cuma satu peraturan, yaitu Undang-Undang Keimigrasian tahun 6, nomor 6 tahun 2011. Dan juga mereka ada mekanisme keberatan administrasi. Jadi ini lebih ke manusiawi lah, kalau memang kayak nggak semuanya salah gitu, masih bisa dipertimbangkan. Dan juga prosesnya lebih panjang karena itu tadi menyangkut humanis. Ya, ya saya tadi ada ingin menambahkan juga. Jadi dari sisi HAM itu, kalau di Singapura efisiensinya tinggi, tapi minim akses banding, terutama di fasilitas detensinya ketat, terus ada fokus pada keamanan dan keteraturan. Kalau di Indonesia itu lebih baik pertimbangan HAM, lalu ada penahanan, bisa disertai pendampingan, tapi ada upaya pembinaan bukan sekedar penahanan. Kalau dari Mas Budi kan udah ngalamin langsung nih gimana detensi di Singapura, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritain? Ya kalau bagi saya ya, di Singapura semua itu cepat dan tegas, tidak ada banyak penjelasan. Tapi kalau di Indonesia prosesnya lebih banyak dialog dan lebih manusiawi kalau menurut saya. Oh, jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan kalau perbandingan Singapura dan Indonesia tuh ada dari sisi hukum sama mekanisme kinerjanya. Ya. Kalau di Singapura kan kayak tadi disebutin sama Pak Samuel, ya, dia sangat terpusat dia dari ICA. Kemudian prosesnya lebih cepat, sama detensi administrasi itu tanpa pengadilan. Tapi kalau di Indonesia sendiri, di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi mengacu pada satu undang-undang aja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kemudian ada juga kalau di Indonesia mekanisme keberatan administrasi. Terus kalau di Indonesia seperti yang kita tahu prosesnya lebih panjang, nah, walaupun secara nggak langsung lebih humanis sih dari sisi HAM. Jadi Singapura itu tegas dan cepat ya. Indonesia itu lebih lunak dan prosedural, kira-kira gitu. Oh, jadi mungkin terima kasih atas ilmu atau pengalaman dari Pak Budi, dari Beno dan Pak Samuel terkait pengalamannya mengenai rumah detensi di Singapura itu sendiri. Terus juga tadi kita bahas dari sisi hukumnya, bagaimana mekanismenya, proses, sampai ke perbandingannya dengan rumah detensi yang ada di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan mungkin untuk rumah detensi di Singapura ini lebih baik secara pengelolaan ya dibanding Indonesia. Subjektif sih karena kalau misalnya Singapura lebih tegas, cuman
kayak terlalu kaku. Kalau di Indonesia kan kita bisa melihat nih, kadang ada yang menjatuhkan kayak kondisi Mas Andi nih, dia nggak tahu nih kalau dia ternyata izin tinggalnya nggak diperpanjang. Ya, benar. Dia juga kan masih ada kondisi-kondisi yang masih bisa dipertimbangkan untuk tidak dijadiin hukum. Nah itu yang mungkin kalau di Singapura nggak pandang bulu gitu ya. Terus mungkin juga kalau di Indonesia lebih fokusnya ke HAM. Ya benar. Karena kalau dulu Indonesia kan di bawah Kemenkumham, sekarang udah Kemenimpas. Mungkin itu adalah salah satu faktor kenapa Indonesia imigrasinya agak ada manusiawinya dikit. Sementara kalau Singapura imigrasi itu di bawah Kemendagri, itu yang bikin cara penanganan juga beda. Itu juga mungkin yang bikin proses di Indonesia itu lebih lama karena birokrasinya juga lebih panjang sekarang. Mungkin ada tambahan lagi? Ada lagi yang mau ditanya dari host dari kita ini? Mungkin dari saya lebih apa ya, penasaran sih gimana sih Singapura ada bergensi. Ya kurang lebih kayak yang dibilang tadi sih, udah banyak banget kita bahas tadi. Dari sisi hukumnya udah sama, semua udah kita bahas. Gak ada yang lebih wow lagi sih. Dari Singapura juga imigrasinya terpusat, jadi kita nggak bisa yang ngomong semata kayak imigrasi Singapura itu nggak tegas atau apa tuh terstruktur semua. Sementara kalau imigrasinya Indonesia baru kita bisa dia mungkin muncul secara, Indonesia kan negara berkembang, masih butuh tahap-tahap yang belum matang dari bagian lembaga-lembaganya. Contohnya di imigrasi. Jadi mereka mungkin mencontohkan negara-negara maju bagian penanganannya yang akan dicontohkan lagi ke depannya. Jadi kemungkinan kelihatan imigrasi Indonesia itu kayak nggak ada identitasnya karena masih mencontoh dari negara lain melihat statusnya. Kalau dari Mas Budi berarti waktu itu nggak sendiri kan dari sana ya? Ya sendiri saya pas itu. Pantas nggak tahu ya izin tinggalnya. Ya nggak paham saya pas itu masih buta sama imigrasian. Soalnya ada agen yang ngurus saya. Berarti baru pertama kali kerja Yang di luar? pertama jadi teknisi di sana. Nah mungkin kan dengan adanya podcast ini bisa sharing sekarang tidak lebih paham. Jadi kalau misalnya Mas Budi mau kerja lagi ke Singapura setelah ini bisa paham. Jadi nggak terulang lagi kesalahannya Ya kemarin. nggak harus ke Singapura juga sih saya. Jadi Setengahnya nggak mulai kesalahan yang sama. Ya nggak terlalu percaya sama agen kan agent tadi. nah mungkin cukup ya untuk membahas kita kali ini tentang Global Detention Singapura. Saya sebagai host dan Daniel mengucapkan banyak terima kasih nih kepada semua narasumber dari Pak Samuel sebagai ahli hukum, dari rekan Reno di sini sebagai ahli HAM yang mungkin jadi sudut pandang lain lah dalam melihat imigrasi. Jadi imigrasi bisa nggak cuma ke Indonesia atau ke Singapura-nya aja, jadi ada kemanusiaannya, ada gimana sih perlakuan dari DTMI di Singapura ataupun di Indonesia. Betul. Terus ada juga dari pengalaman Mas Budi sebagai teknisi yang kerja di Singapura, ada pengalaman kerja di sana, gimana sih perlakuan imigrasi di sana, proses-proses imigrasi, sampai ada juga kelalaian mungkin bisa dibilang dari Mas Budi sampai bisa overstay di Singapura, dan ditahan di rumah detensi Singapura. Ya mungkin segitu aja podcast kami kali ini. Semoga podcast ini bisa menjadi ilmu dan kita tahu kalau misalnya pengalaman misalnya seperti Mas Budi jadi tidak diulang lagi oleh penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih, kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain episode.